Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, kita jumpa lagi dalam mata kuliah struktur beton. Kita masuk ke pertemuan ke-20, keruntuhan kolom. Kita akan masuk kepada jenis keruntuhan kolom. Kolom dengan beban aksial dan momen lentur. Pada umumnya, selain beban aksial tekan, kolom akan bersamaan juga memikul momen lentur. Ketika sebuah elemen kolom diberi beban aksial P dan momen lentur M, maka biasanya dapat dikifalkan dengan beban P yang bekerja dengan eksentrisitas E, MP. Yang besarnya adalah MNX PN kali EY. Jadi dengan adanya PNX, besar eksentrisitasnya EY ya, itu akan kerja momen MNX ya, PNX dikali EY. PNX dikali EY. Ini untuk arah dalam arah X ini. Begitupun untuk arah Y, dapat pula bekerja pada sumbu X dengan eksentrisitas EX yang menghasilkan momen MNIE sama dengan PN dikali dengan EY. Momen ini adalah PN dikali dengan EX ini, dikali dengan EX. Begitupun juga ada bekerja yang bersamaan ya, dengan eksentrisitas terhadap X dan Y. Nanti ada PN di sini. Ada syarat PN ya. Itu artinya sama dengan MNX atau dan juga MNY. Jadi kalau pada kondisi ini dikatakan mengalami lentur dua arah axial bending. MNX bisa dengan PN kali EY dan MNY sama dengan PN dikali EX. Tegangan pada beton dan baja dianggap proporsional terhadap jarak semenitral. Ini adalah asumsi yang perlu kita sampaikan dulu di awal-awal ya. Dan faktor reduksi kekuatan. Keseimbangan gaya dan kompatibilitas tegangan harus dipenuhi. Tegangan tekan maksimum pada beton dibatasi sebesar 0,03 ya. 0,03. Kekuatan beton di daerah tarik dapat diabaikan. Tegangan pada tulang baja adalah Fs sama dengan ES ya, kecil dari Fy. Kalau tegangan beton dianggap sebagai bentuk persegi sebesar 0,85 Fc yang terdistribusi merata dari syarat terluar hingga setinggi A, B, 1 kali C. Jadi sama ya, blok tegangan beton itu adalah 0,85 Fc, tingginya adalah A. Dengan C adalah jarak dari syarat tekan keluar ke sumbu penampang netral. Nanti ada tinggi C, ini adalah tinggi C. Nilai B1 adalah 0,85 jika Fc kecil dari 30 MPa, B1 akan berkurang 0,05 setiap kenaikan 7 MPa. Namun tidak boleh diambil kurang dari 0,65. Ini adalah asumsi desain ya, untuk kolom. Ini adalah faktor reduksi kekuatan untuk kolom. Jadi masing-masingnya ada reduksi ya. Nilai tulangan spiral dan non spiral. Ini daerah nominan tarik, ini daerah transisi ya. Ini daerah nominan dengan tekan. Jadi faktor reduksinya 0,9 untuk daerah yang nominal tarik. Oke, 0,65 untuk daerah yang nominal tekan.
Jenis-jenis ketentuan kolom. Berdasarkan besarnya regangan pada baja tulangan tarik, ketentuan penampang kolom dapat dibedakan atas. Pertama, keruntuhan tarik yang diawali dengan lelehnya baja tulangan tarik, dengan lelehnya baja tulangan tarik ya. Berarti tulangan tariknya adalah dengan leleh. Keruntuhan tarik adalah dengan lelehnya baja tulangan tarik. Yang kedua adalah keruntuhan seimbang, lelehnya baja bersamaan dengan runtuhnya beton ya. Berikutnya keruntuhan tekan, beton pada bagian tekan runtuh terlebih dahulu, beton runtuh terlebih dahulu ya. Dibandingkan baja tulangan tariknya belum meleleh. Jenis ketentuan kolom ini jika PN adalah beban aksial nominal satu kolom dan PNB adalah beban aksial nominal pada kondisi balance ya. Jadi ada PN satu kolom dan PNB pada kondisi balance. Jika PN kecil dari PNB sama dengan ibaratnya adalah ketentuan tarik ya. Jika dia sama dengan ketentuan seimbang, jika dia PN-nya besar dari PNB, itulah keruntuhan tekan. Dalam segala hal, keselesaian regangan strain compatibility harus tetap terpenuhi. Untuk desain tulangan kolom, tipe keruntuhan yang digunakan adalah tipe keruntuhan tekan. Jadi, kita ingin beton itu hancur duluan ya. Hancur duluan, hancur, tapi tulangannya masih berfungsi dengan baik. Sehingga dia tidak hancur bangunannya. Tulangannya berfungsi dengan baik, tidak meleleh, namun hancurnya beton duluan kita inginkan untuk kolom ya. Berbeda dengan balok. Kalau balok kita ingin tulangnya meleleh sehingga ada ledutan, nanti ada retakan-retakan, sehingga dengan retakan tersebut nanti ada aktivitas perbaikan dan perkuatan. Berbeda dengan kolom. Kolom kita ingin dia adalah keruntuhan tekan. Ini adalah diagram interaksi kombinasi momentator dan beban aksial. Daerah tekan, compression, daerah tarik, dan ini daerah balance ya. Daerah balance. Berikutnya kita masuk ke tipe keruntuhan yang pertama adalah tipe keruntuhan seimbang. Tipe ini seperti yang dijelaskan di awal, kondisinya adalah keruntuhan seimbang ya. Tercapai apabila baja tulangan tariknya mengalami regangan leleh, regangan ES-nya dengan EY-nya sama ya, dengan bajanya sama dengan regangan lelehnya. Pada saat itu pula beton mengalami regangan batas atau ECU-nya 0,03, jadi bersamaan leleh dengan hancurnya beton. Dengan hancurnya beton, di sini kita bisa lihat ini ada tulangan tarik. Ini ada tulangan tarik di bawah. Nah, tulangan tekan. Di sini kita lihat ini adalah jarak dari bagian tekan ke tulangan tekan. D ini adalah jarak bagian tekan ke tulangan tarik. H ini tinggi dari balok, tinggi dari kolom ya. B ini adalah lebar dari kolom. Di sini pusat plastisnya dari PNB itu ada ya sejarak EB ya ke pusat plastis. Ini adalah EB ya. Ini ada kesalahan gambar nih. Ini adalah EB dari PNB ke pusat berat plastis. Jadi kita anggap pusat berat plastis itu adalah H/2 ya, berarti di tengah-tengah bentang. Untuk jika dia AS-nya sama dengan AS aksen, luas tulangannya. Berikutnya ini sama dengan kondisi regangan, ini pada saat tingginya CB ya, pada nilai garis netral. Tingginya CB, ini ECU adalah regangan dari beton, ES-nya regangan dari tulangan tekan, EY-nya tadi dianggap tulangannya telah meleleh ya, tulangan tariknya sudah meleleh, berarti EY sama dengan FY dibagi modulus resistivitas. Ini ada EY,
Ini ada ES aksen, sini ada ECU. Ini adalah tegangan. Untuk tegangannya, seperti yang dijelaskan tadi, ada PNB di sini. Ya, ada PNB, ada 0,85 FC, tingginya AB. Sini untuk daerah tarik bagian tekan ya. Compression steel, AS kali FV dianggap meleleh ya. Ini CC untuk compression dari konkrit 0,45 FC ini dikali AB dan dikali dengan lebarnya. Lebarnya sebesar B ya. Jadi ini enggak sebagai volume ini. Di kolom juga kan. Dan ini T bagian tension, bagian tarik, AS kali FV. Dan tinggi ini adalah dari bagian compression konkrit ke bagian tarik lah. Jadi kurang AB per 2. Oke, untuk kolom ini berlaku persamaan keseimbangan sigma horizontal sama dengan 0. Berarti yang sini PNB ditambah dengan T ya, atau PNB dikurang CS dikurang CC ditambah T sama dengan 0. Jadi nanti akan berfungsi ini ya. PNB dikurang CC dikurang CS tambah T sama dengan 0. Dari segitiga tegangan yang dibangun dapat diperoleh persamaan tinggi garis netral pada kondisi seimbang. Jadi persamaan garis netral pada seimbang CB per D ya. Karena kita anggap di perbandingannya D. Ini adalah D, CB dibagi D sama dengan 0,03 per 0,03 ditambah FV. Berarti ditambah dengan ini, segitiga ini ya. Ditambah dengan segitiga FV bagi ES. Berarti 0,03 CB dibagi D sama dengan 0,03 dibagi 0,03 tambah FV bagi ES. Sehingga CB itu diperoleh adalah 600 per 600 tambah FV dikali D. Sehingga dengan CB-nya ini bisa kita hitung AB-nya beta 1 dikali CB sama dengan 600 per 600 tambah FV dikali beta 1 kali D. Ini pada kondisi seimbang, ini adalah untuk CB-nya dan ini adalah untuk AB-nya. AB-nya pada saat tegangan ya. Tinggilah tegangannya. Ini 0,85 FC. Ini CC dan di sini ada CS. Oke, jadi setelah itu bisa kita hitung kapasitas penampangnya untuk ketentuan balance ya. Dia adalah rumusnya 0,85 FC. Karena tadi kita sudah tahu ya, PNB itu adalah CC dikurang CS tambah T, sehingga PNB itu adalah CC tambah CS dikurang T sama dengan 0. Sehingga 0,85 FC kuat tekan kali AB kali B itulah CC ya. Inilah CC ditambah dengan CS, AS aksen kali FS aksen dikurang AS kali FY. Ini dikurang dengan T. CC tambah CS kurang T itu adalah sama dengan PNB. Dengan EB-nya, eksentritasnya, momennya dibagi dengan PNB. Sehingga kalau kita tahu eksentritas EB-nya sama dengan NB dibagi PNB, NB-nya adalah sama dengan PNB dikali EB. Dikali dengan eksentritas. Kita akan mengali dengan eksentritas masing-masing. Contohnya inilah Y dikurang AB per 2. Berarti semuanya akan kita lihat dari Y, ya, karena ini kita anggap sebagai Y. Tengah bentang ya, berarti kita mau lihat eksentritasnya dari CC. Jaraknya ke sini adalah Y dikurang AB dibagi 2 karena tingginya. Ini adalah di tengah-tengah ya, CC-nya di tengah, berarti dia otomatis ini adalah Y dikurang, ini adalah AB bagi 2 ya. Y kurang AB bagi 2. Ini untuk CC lah eksentritasnya.
Untuk CS berarti jaraknya ke sini ya. Jaraknya ke sini adalah Y dikurang D aksen. Karena kita tahu ini tidak ada aksen, berarti Y yang tingginya dikurang dengan D aksen. Ini adalah jarak dari CS ke titik plastis ya. Berikutnya dengan T. Karena jaraknya berfungsi apa ya, jadi dianggap 0 ya. Ya dianggap minus ya, sehingga jadi plus ya. Sehingga karena dia jaraknya berbeda, kebalikannya karena di sini ke bawah, di atas ke bawah, di atas ke bawah, sekarang dari bawah ke atas, jadi dianggap minus ya. Minus kali minus adalah positif, sehingga jaraknya adalah, kita tahu ini tingginya adalah D ya. Tingginya D, sehingga jarak ini ke sini adalah dari T ke plastisnya D dikurang Y. D dikurang Y. Ini adalah NNB. Ini pada saat kita anggap Y sama dengan H bagi 2 ya, pada saat kondisi simetris. Ini kondisi jenis kerusakan yang dijelaskan dengan EB ya, eksentritas. Jadi kalau dia eksentritasnya kecil dari balance, dia adalah keruntuhan tekan. Kalau dia eksentritasnya besar dari EB, berarti dia keruntuhan tarik. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada kolom ya. Kita akan menghitung beban pada kondisi balance ya. PNB dan MNB pada satu penangkap kolom dengan ini tulang tariknya, tulang tekannya. Ini juga sama, tulang tekan dan tulang tarik sama ya. Tulang tekannya di tulang tariknya 3D22, tingginya 500, ini adalah H ya. B-nya adalah 300. Tadi ini adalah D-nya otomatis nanti ada jaraknya lah 450 ya. 450. FC-nya adalah 25 megapascal, FV-nya 350 megapascal. Ini kita tahu di sini kita regangan ya. Ini adalah CB-nya, kondisi balance ya. Kondisi balance. CB-nya adalah ini 0,03. Ini regangannya. Ini AB-nya adalah B1 kali C. Ini ada S aksen kali FS. Ini karena ini adalah CC ya. Ini adalah CS. CC inilah T ya. Untuk luas tulang tarik kita anggap sama dengan tulang tekan ya. 3D22 luasnya adalah 1140,40 mm kuadrat. Oke, kita hitung dengan rumus untuk mencari gas netral pada kondisi seimbang adalah CB ya. 600 per 600 kali F tambah FV kali D ya. 600 per 600 FV yang kita tahu 350 dikali D-nya adalah 450. Karena D-nya kita tahu ya. D-nya kita tahu 450 tadi ya. Ini adalah D-nya, sehingga CB-nya 272,73. Dan untuk AB-nya kita kalikan dengan, ini adalah beta 1 ya. Kali 272,73 dengan kali 0,85, hasilnya 231,82 mm. CB-nya 272,73 mm, AB-nya adalah 231,82. Ini adalah CB ya. Inilah AB untuk pegangannya. Tegangan pada tulang tekan, kita bisa hitung dengan Fs aksen dengan modulus resistas kali regangannya Es sama dengan 600 dalam kurung C kurang D aksen kurang C per C, C dari Fv. Kita hitung 600 272,3 kurang 50 di aksi 50 ya. 272,3 hasilnya adalah di sini adalah sama dengan 490. Berarti
Berarti Fs aksennya, karena kita tahu Fy-nya adalah 390 ya. Ini besar dari 390. Berarti dia tulangan tekannya sudah meleleh. Karena Fs aksen kecil dari besar dari Fy. Besar dan sama dengan Fy. Berikutnya kita hitung kapasitas penampang pada posisi seimbang. Rumusnya sama seperti tadi ya. Ini adalah CC CS kurang T. 0,5 FC kali AB kali B tambah AS aksen kali FS aksen kurang AS dikali FY. Karena luasnya sama, kita anggap sama ya. Ini sama luasnya. 1140,40 ke 1440. Ya karena ya, udah meleleh ya, berarti juga sama 390, ini 390. Karena dia sudah meleleh ya. Jadi 0,45 kali 25 ini FC-nya, 231 ini AB-nya, dan ini B-nya 300 lebarnya ya. Tambah 1140,40 kali 390 tambah 1140,40 kali 390 hasilnya adalah 1 juta Newton ya, atau 1477,8,5 kN. Berikutnya kita cari, ini adalah PNB ya. Berikutnya kita cari untuk MNB-nya, kita kali dengan eksentriks masing-masing ya. Jadi dengan rumusnya 0,4 FC kali AB kali B dikali dengan eksentriknya adalah Y dikurang AB per 2 tambah AS aksen dikali FS dikurang Y kurang D aksen tambah AS kali FY D kurang Y. Y adalah H per 2 ya. Dan kita bisa hitung ini H per 2 nih. Sudah bisa kita hitung dari eksentriks yang kita jelaskan tadi ya. Karena CC diangkat, kita ambil jaraknya berapa. Untuk CS ini jarak berapa, dan untuk T ini jaraknya berapa. Setelah itu kita dapatkan hasilnya adalah 198.000. Ini adalah 88.000, ini 88.000 ya, sehingga hasilnya adalah 376,07 kN. Sehingga kita bisa menghitung eksentrisitas dengan membagi MNB dengan PNB ya. MNB dibagi dengan PNB adalah 376,07 dibagi dengan 1477,85, dapat hasilnya 0,2545 meter ya. Karena di sini hasilnya lah meter, yang tersisa adalah meter. 0,2545 meter, sehingga hasilnya 254,5 mm. Ini contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua adalah seperti ini ya. Oke, katakan pada kondisi seimbang PNB, serta tentukan pula eksentrisitas EB-nya dan MB pada penampang berikut ini. FC-nya 27,5, FY-nya 400 MPa. Jadi kita tahu Y sama dengan H per 2 ya, jadi otomatis plastisnya setengah dari bentangnya hanya 550, sehingga ini adalah H bagi 2, 275, D aksennya 65, D-nya adalah 485 ya. Ini karena tulangannya sama, luas tulangannya kita anggap ini adalah luas tulangannya sama dengan tekanan tarik. Kita hitung pertama lah dengan pada tulangan tarik adalah EY, FY dibagi modulus elektrisitas adalah 400. Kita ambil FY-nya 400 nih. Bagi 200.000 MPa, apakah 0,02 untuk EY-nya, tegangan pada tulangan tarik. Kita hitung lokasi sumbu netral berapa ya. Berapa CB-nya. Dari CB nanti kita bisa hitung. AB-nya berapa nanti untuk tegangannya. CB-nya 600 per 600 tambah FV dikali D, 600 tambah per 600 tambah 400 ya, FV-nya 400 dikali dengan D-nya 485, ini 445, dapat CB-nya 291 mm. Sehingga setelah itu kita kali dengan beta 1, 0,45 dikali 2 1 ini ya,
Pastinya 247,35. CB-nya 291, AB-nya adalah 247,35. Hingga kita akan memeriksa apakah tulang tekan sudah meleleh atau belum dengan menggunakan diagram regangan. Ini segitiga regangan ya. Ini kita bandingkan EX aksen dengan 0,03. Ini adalah tingginya berapa? Ini EX aksen yang kecil ya. Segitiga yang kecil dengan segitiga yang besar. Segitiga kecil tingginya adalah CB dibagi di aksen, karena ini jaraknya di aksen. Dan ini tingginya CB ya. Yang kita tahu ini adalah di aksen. Di segitiga yang kecil dengan segitiga yang besar ya. EX aksen per 0,03 sama dengan CB dikurang D aksen per CB 291 kurang 65 per 291. Kita bisa memperoleh hasilnya adalah 0,00233. Itu lebih besar dari modulus elastisitas regangan dari Y-nya. Jadi ini tulang tekannya sudah meleleh karena S-nya besar dari Y. Atau dengan persamaan Fs aksennya adalah 600 dalam kurung CB dikurang D aksen per CB 600 dikali dalam kurung 291 dikurang 65 per 291, pastinya 465 ya. 465,98 MPa itu lebih besar dari 400 MPa. Di Fs aksennya lebih besar dari Fv, sehingga tulang tekannya sudah meleleh. Sehingga kita ambil Fs aksennya sama dengan Fv. Di Fs aksennya kita ambil sama dengan Fv. Dan kita ambil sini 400 ya. Dan kita tahu nih pada saat kondisi balance dia tulangan tarik juga ada meleleh, berarti Fs-nya di Fv ya. Ini juga 400. Untuk luas tulangannya di sini untuk hitung PNB ya, kita bisa hitung dari CC tadi tambah CS dikurang dengan T 0,85 FC kali AB kali B tambah AS aksen kali FS aksen dikurang AS kali FV ya, sehingga 0,85 kali FC 0275,5, ini FC-nya 247,35, ini AB-nya kali B ini 350, ini B-nya lebarnya ya, dan luasnya adalah 4 tulangan dikali dengan diameternya tadi kita ambil di 22 ya. Hasilnya adalah 4 kali 660. Sehingga dihitung di sini totalnya adalah nanti adalah 4 juta Newton nanti ya. Itu nanti adalah 4135,663 kilonewton ya. Kilonewton. Itulah PNB. Pokoknya kalau kita cari MNB-nya adalah PNB dikali eksentritasnya. Di 0,85 FC kali AB kali B dikali dengan eksentritasnya Y. Karena tadi kita tahu eksentritasnya adalah plastis. Bukan garis netral ini, bagian plastisnya. Sehingga CC adalah jaraknya di sini berapa? Jaraknya adalah Y dikurang A. B bagi 2. Berikutnya adalah CS, jaraknya berapa? Jaraknya adalah Y dikurang D aksen, ditambah dengan T ya. Jaraknya berapa ke sini? Adalah D kurang Y. Sehingga dapat hasilnya nanti setelah dikalikan ya. 0,8 FC dikali AB kali B dikali eksentritasnya, ini dikali AS kali Fs, kali eksentritas, ditambah AS, karena dia jaraknya di atas ke bawah. Bawah ini bawah ke atas jadi plus jadinya, awalnya minus ya. D dikurang Y, sehingga hasilnya nanti adalah hasil akhirnya adalah 749 ya. Ini berapa nih? 749 juta ya. 749 746 ya. Kilonewton meter. Nanti kita bagi
E-nya bisa kita bagi MNB dibagi PNB ya. Ini tidak dibagi langsung, ini nyatanya langsung habis ya. Ini tinggal milimeter nanti. Jadi otomatis nanti bisa kita hitung eksentrikitasnya adalah PNB ya. Titik pastisnya EB-nya tingginya adalah 181,29. 181,29. Berarti ini masih di dalam bentang. Masih dalam kolom, karena kolom tadi lebarnya kalau nggak salah sekitar 275 ya. Kalau kolom lebar, jaraknya 275 ya, tingginya 275, sehingga ini masih PNB-nya masih dalam kolom ya. Setinggi 181,29 mm. Untuk kondisi seimbang, faktor kita kali dengan faktor reduksi 0,45 sehingga diperoleh adalah 2688 kN. Dan untuk kondisi seimbang juga dikali dengan faktor reduksi untuk MNB-nya ya. PNB-nya tadi 2688, MNB-nya adalah 487 kN. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.